Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herawati dari kelas 12 TKJ 1 SMK Bina Taruna Jalan Cagak, Subang. Baik teman-teman semuanya, saya akan membahas dan menjelaskan sedikit materi mengenai Virtual Private Server atau yang sering kita kenal dengan istilah VPS Server. Baiklah, tanpa banyak basa-basi, mari langsung masuk ke pembahasannya. Selamat menyaksikan. Virtual Private Server adalah sebuah tipe server yang menggunakan teknologi virtualisasi untuk membagi hardware server fisik menjadi beberapa server virtual yang dihosting di infrastruktur fisik yang sama. VPS juga dapat diartikan sebagai sebuah metode untuk mempartisi atau membagi sumber daya atau resource sebuah server menjadi beberapa server virtual. Server virtual tersebut memiliki kemampuan menjalankan operating system sendiri seperti layaknya sebuah server. Baiklah, sekian pembahasan dari saya mengenai materi Virtual Private Server atau VPS. Saya mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangannya, dan untuk pembahasan lebih lengkapnya akan dibahas oleh teman kita pada video selanjutnya. Saya Herawati, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erdi Tunidiansyah dari kelas 12 TKJ 1 SMK Bina Taruna Jalan Cagak, Subang. Baik teman-teman semuanya, di sini saya akan membahas dan menjelaskan kembali serta melengkapi pembahasan materi dari video sebelumnya oleh teman kita, yakni mengenai materi Virtual Private Server atau yang sering kita kenal dengan istilah VPS Server. Baik teman-teman semuanya, sekarang kita langsung saja masuk ke pembahasan materinya. Nah, jika pada video pembahasan sebelumnya teman kita menjelaskan tentang pengertian Virtual Private Server atau VPS Server, maka di sini saya akan membahas tentang konsep dari VPS Server itu. Nah, jika kita berbicara tentang konsep VPS Server, maka bisa kita katakan bahwa VPS Server adalah sebuah server yang berbentuk dan bersifat virtual. Tiap virtual server yang telah dibuat bisa melayani dan mampu melayani semua sistem operasi dan perangkat lunak lainnya. Dengan konfigurasinya yang sangat cepat, VPS server biasanya digunakan untuk cloud computing ataupun kebutuhan lainnya. Walaupun tidak murni menempati suatu server, tetapi VPS server ini bekerja sendiri seperti layaknya server pada umumnya. VPS memiliki proses, user, file, dan menyediakan full root access. Tiap VPS mempunyai alamat IP, port number, filtering, tables, dan routing rules sendiri. Tiap VPS itu sendiri dapat melakukan delete, add, modify file apa saja, termasuk file yang ada di dalam root, dan install software aplikasi sendiri atau konfigurasi root aplikasinya sendiri. Dengan demikian, bisa kita simpulkan dan bisa kita buat perumpamaan dan kita ibaratkan bahwa VPS server adalah sebuah apartemen di dalam suatu gedung yang sangat besar. Nah, VPS server ini memiliki bagian atau resource-nya masing-masing. Penyedia VPS akan menentukan resource yang nantinya akan disewakan ke penggunanya. Jika kita sudah membeli apartemen, maka kita bisa menggunakannya untuk keperluan kita sendiri. Meskipun dengan demikian, penyedia apartemen tentunya memiliki kebijakan dan peraturannya tersendiri. Sama halnya dengan VPS server. VPS server juga memiliki kebijakan dan peraturan dari layanannya yang harus kita patuhi sebagai penggunanya. Demikianlah pembahasan materi dari saya mengenai konsep Virtual Private Server atau VPS Server. Saya memohon maaf sebesar-besarnya bila mana ada kekurangan baik dari penjelasan, ucapan, ataupun lain sebagainya. Nah, untuk pembahasan lebih lanjutnya dan lebih lengkapnya akan dibahas oleh teman kita pada video selanjutnya. Saya Erdi Tunidiansyah dari kelas 12 TKJ 1 SMK Bina Taruna, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecep Prayuga
dari SMK Bina Taruna Jalan Cagak Subang. Di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar PPS atau Virtual Private Server. Yang pertama ada PPS bekerja seperti sebuah server yang terpisah. Kemudian ada PPS memilih proses, user, files, dan menyediakan full access. Setiap PPS mempunyai IP address, port number, table, filtering, dan routing role sendiri. PPS dapat melakukan konfigurasi file untuk sistem dan aplikasi software. Selanjutnya, setiap PPS dapat memiliki sistem libraries atau mengubah menjadi salah satu sistem libraries yang lain. Setiap PPS dapat delete, add, modify file apa saja termasuk file yang ada di dalam root, dan menginstal software, aplikasi sendiri atau mengonfigurasi root application software. Dalam sebuah PPS, REST core server yang alokasikan adalah meliputi CPU core, CPU usage, RAM, dan storage atau ruang penyimpanan. Spesifikasi sebuah PPS itu sendiri berbagai macam, baik dari segi hard disk, memorinya, jenis prosesornya, pilihan operasi sistemnya, Windows atau Linux, dan sebagainya. PPS sudah terhubung dengan internet selama 24 jam dengan kecepatan tinggi agar setiap user bisa dengan mudah mengaksesnya. PPS biasanya diakses melalui komputer pribadi menggunakan software remote desktop connection atau RDC yang biasanya juga tersedia di operasi sistem Windows. PPS dilengkapi dengan pengaturan sendiri untuk inti script, user, pemrosesan, file system, dan sebagainya. PPS seperti sebuah server yang terpisah memiliki proses, user, file, dan menyediakan full root access. Setiap PPS mempunyai IP address, port number, table, filtering, dan routing rules sendiri. PPS juga dapat melakukan konfigurasi file untuk sistem dan aplikasi software. Dengan PPS, Anda sebagai pengguna tidak perlu lagi merawat server virtual ini, karena perusahaan penyediaan PPS akan merawat secara berkala serta mengupgrade OS, RAM, dan sebagainya. Cukup sekian yang dapat saya perjelas. Mungkin lebih jelasnya nanti sama teman saya. Maafkan jika ada kesalahan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revan Nugraha Iqbal Maulana, kelas 12 TKJ 1 SMK Bina Taruna. Sini saya akan memperjelaskan tentang PPS atau Virtual Private Server. Di sini saya akan menjelaskan juga tentang jenis-jenis PPS. PPS sendiri memiliki 3 bagian. Yang pertama, 1. OpenPZ. OpenPZ adalah jenis PPS menggunakan operasi yang bekerja pada shared kernel. OpenPZ sendiri merupakan platform sistem Linux yang memungkinkan kamu untuk menjalankan OS berbasis Linux dalam sistem host tunggal dengan kernel bersama atau shared kernel. Yang kedua, ada juga KPM. KPM atau Kernel Based Virtual Machine adalah modul kernel Linux yang menyediakan kerangka kerja untuk alat pihak ketiga untuk menyediakan virtualisasi. KPM menggunakan teknologi virtualisasi full hardware atau bisa disebut bisa sendiri atau berdiri sendiri. Ya, ada Xen. Xen adalah sebuah platform virtualisasi open source yang awalnya dimulai sebagai proyek penelitian di University of Cambridge dan saat ini pengembangannya dibantu oleh Linux Foundation. Virtual yang menggunakan Xen dapat menjalankan OS apapun, sama halnya dengan KPM. Segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya juga masih belajar. Mohon dimaafkan kalau ada kesalahan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Napraya Deswita Ananda. Saya di sini akan menjelaskan tentang fungsi VPS. 1.
website traffic super tinggi. Jika Anda mengelola website dengan traffic super tinggi, VPS merupakan layanan yang sesuai untuk website Anda. Jika Anda sedang menggunakan layanan shared hosting, Anda bisa berpindah layanan dari shared hosting ke layanan VPS. Traffic super tinggi pada website yang masih menggunakan layanan shared hosting bisa mengakibatkan pada suspensi domain karena berpotensi mengganggu ratio bersama yang digunakan satu shared hosting. Biasanya, perusahaan penyedia layanan hosting yang Anda gunakan akan memberitahu jika trafik di website Anda sudah terlalu tinggi dan perlu pindah ke layanan VPS. Selain itu, Anda juga perlu mengecek trafik website secara berkala agar dapat menentukan kapan waktu yang tepat untuk pindah ke layanan VPS. 2. Web hosting skala kecil. Bagi Anda yang memiliki usaha jasa pembuatan website atau developer, Anda bisa menggunakan layanan VPS untuk web hosting klien-klien Anda. Dengan menggunakan VPS, Anda memiliki kontrol penuh terhadap website-website yang menggunakan layanan VPS Anda. 3. File hosting. Mungkin Anda sudah familiar dengan situs-situs seperti Mediafire, GPshare, Dropbox, Google Drive, dan berbagai situs penyimpanan file lainnya. Situs penyimpanan file online tersebut memudahkan Anda untuk menyimpan dan mengakses file secara online. Layanan VPS juga memungkinkan Anda untuk menyimpan file berukuran besar, baik untuk diakses pribadi maupun diakses oleh pengunjung website Anda. Anda tidak bisa menemukan fitur ini di layanan share hosting karena biasanya dispatch shared hosting hanya diperbolehkan untuk keperluan pembuatan website. Kalau Anda membutuhkan fitur penyimpanan file online seperti penyimpanan backup, layanan file sharing, penyimpanan film, foto, software, dan penyimpanan file berukuran besar lainnya, VPS adalah yang cocok untuk Anda. 4. Remote desktop. VPS juga memungkinkan Anda untuk mengakses dan menggunakan komputer atau server secara remote. Anda memiliki kontrol penuh terhadap server tanpa dibatasi lokasi. Anda bisa mengontrol server dimanapun Anda berada. 5. VPS sebagai VPN. VPS juga dapat digunakan sebagai VPN atau Virtual Private Network. VPS secara singkat didefinisikan sebagai jaringan-jaringan yang terhubung melalui internet, tetapi hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu. Fungsi VPS sebagai VPN bisa dimanfaatkan oleh perusahaan atau organisasi yang membutuhkan jaringan privat untuk karyawan-karyawan atau anggotanya saja. Perusahaan organisasi bisa menjadikan VPS-nya sebagai VPN untuk menyimpan data-data penting dan tetap bisa bertukar data dengan aman selama dalam jaringan VPN tersebut. 6. Server percobaan. Jika Anda sedang mengembangkan software, aplikasi, sistem operasi, atau framework, tentu membutuhkan server dengan harga terjangkau, tapi memberikan fasilitas yang cukup untuk melakukan percobaan software atau aplikasi. Anda bisa saja menggunakan dedicated server, tetapi harganya tentu sangat mahal. Sebagai alternatif, Anda bisa memakai layanan VPS untuk melakukan percobaan-percobaan. VPS relatif lebih murah dibandingkan dengan dedicated server, tetapi sudah memberikan fitur-fitur yang sudah untuk server terhadap percobaan. 7. Private backup. Biasanya, paket layanan VPS sudah secara spesifik tertera menyediakan beberapa gigabyte disk space. Di Nega Hoster sendiri, paket layanan VPS tersedia dari 20 GB hingga 160 GB. Bisa Anda gunakan untuk menyimpan file secara online. Anda juga bisa menggunakannya untuk menyimpan data backup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Dani Pangestu, kelas TKJ 1 SMK Bina Taruna Subang. Saya akan menjelaskan tentang cara kerja VPS server atau disebut Virtual Private Server. Langsung saja ke pembahasannya. Cara kerja VPS server. Lantas bagaimana cara kerja VPS atau Virtual Private Server? VPS, alur kerja dimulai dari server fisik berupa komputer yang divirtualisasikan di server. Inilah tempat di mana kamu dan user lain menyimpan file dan database yang dibutuhkan untuk website. Nantinya, browser yang digunakan oleh user mengirimkan sebuah permintaan kepada server. Server akan melayani user sesuai permintaan untuk keadaan server mentransfer file yang diinginkan ke pengunjung melalui jaringan komputer. Pada saat proses menerima dan mengirim service, itulah VPS atau Virtual Private Server bekerja. Jadi VPS
Tugasnya yaitu menerima dan mengirim servis kepada user. Dan cara kerjanya sesuai dengan penjelasan di atas. Sini pengguna akan mendapatkan respon dari VPS atau Virtual Private Server, yang mana berkaitan langsung server dan memberikan file yang diminta tersebut melalui jaringan komputer atau internet. VPS berguna sebagai peniru server fisik yang bersifat pribadi dan tidak dipengaruhi oleh pengguna VPS atau virtual private server lain dan dalam satu server fisik. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena saya sama-sama belajar. Lebih lanjut jelasnya akan disampaikan oleh teman-teman saya di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayang Rudiana, kelas 12 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan VPS. Kelebihan dan kekurangan menggunakan VPS. Kelebihan VPS yang pertama memiliki performa yang lebih baik dibandingkan share hosting. Yang kedua, privasi lebih terjamin karena dikelola sendiri. Yang ketiga, server yang stabil dan jaminan resource server. Yang keempat, memiliki IP publik khusus. Yang kelima, bebas install dan uninstall perangkat lunak. Kekurangan VPS. Yang pertama, harganya cukup mahal. Yang kedua, P6 harus paham tentang sysadmin. Yang ketiga, tidak cocok untuk pemula. Yang keempat, harus sering monitoring server. Yang kelima, instalasi dan manajemen perangkat lunak yang cukup rumit. Mungkin penjelasan dari saya dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman Bagus Sembali dari SMK Bina Taruna kelas 12 TKJ 1. Saya akan menjelaskan perbedaan VPS dengan dedicated server dan share hosting. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang dedicated server. Sebuah server dengan resource dan spesifikasi yang besar. Hal ini berarti kamu menyewa sebuah server fisik untuk digitalisasi bisnis. Kamu bebas menggunakan server kamu untuk kebutuhan kamu dan tentunya sesuai kebijakan yang berlalu. Server dedicated memiliki yang cepat, fleksibel, dan dapat dimodifikasi atau dikustomisasi sepenuhnya. Dedicated server digunakan untuk situs yang memiliki trafik yang sangat tinggi, misalnya toko online sekelas Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain-lain. Karena memiliki performa yang tinggi, harga layanan ini tidaklah murah. Bahkan untuk spesifikasi yang cukup rendah untuk sekelas dedicated hosting memiliki harga di atas 2 juta per bulannya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang VPS. VPS memiliki resource yang lebih kecil dibanding dedicated server. VPS merupakan hasil dari pembagian dedicated server menggunakan teknologi virtualisasi. Kamu juga bisa menggunakan sepenuhnya virtual server kamu untuk kebutuhan kamu. Untuk harganya jauh lebih murah dibanding dedicated server. Virtual server cocok digunakan untuk yang bisnis menengah yang mulai berkembang. Saat kamu membeli VPS, kamu dapat kendali penuh untuk mengontrol server kamu. Jika diibaratkan, VPS masih tetaplah menjadi sebuah apartemen dan gedung. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang shared hosting. Shared hosting adalah sebuah server web yang berasal dari sebuah VPS yang telah dibagi. Jadi, saat kamu memilih shared hosting, kamu harus bersedia saling berbagi resource dalam sebuah VPS. Dengan begitu, performa website kamu bisa saja bergantung dengan pengguna shared hosting lainnya dalam satu server. Kamu tidak bisa mengendalikan virtual server, pihak penyedia lah yang mengelola server kamu. Cukup saling berbagi dengan pengguna share hosting. Pihak penyedialah yang mengelola server kamu, cukup saling berbagi dengan pengguna share hosting lainnya dalam sebuah virtual private server. Jadi bisa ditarik kesimpulan antara dedicated server, VPS, dan share hosting. Jika dedicated server merupakan gedung apartemen dan VPS merupakan apartemennya, sedangkan share hosting merupakan sebuah apartemen yang dibagi untuk beberapa pengguna. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya juga masih belajar. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin dari TKJ 1. Saya akan mempresentasikan kapan harus menggunakan VPS.
Jika dilihat dari segi harga, VCS lebih mahal dibandingkan sebuah server hosting. Namun apakah VCS penting dan kapan harus menggunakannya? Jika kamu berada beberapa kondisi di bawah ini, berarti kamu sudah saatnya memulai berpindah ke VCS. Website membutuhkan layanan di atas selain hosting karena sering down yang diakibatkan kebanyakan traffic. Website membutuhkan manajemen server yang lebih leluasa daripada server hosting. Website membutuhkan kostum resource yang lebih fleksibel daripada server hosting. Jika kamu mulai merasa jika beberapa poin tersebut terjadi pada kamu, sudah saatnya kamu untuk berpindah ke VCS. Salah satu hal yang sering orang berpindah ke VCS yaitu resol kurang. Website yang ramai pengunjung tentu merupakan idaman bagi setiap pemilik website. Tapi apabila layanan server hosting kita sudah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan websitemu, tentu hal tersebut akan menjadi bencana besar. Oleh karena itu, layanan hosting dengan resource yang lebih besar merupakan jawabannya. Manajemen server kurang leluasa. Jika di searching kamu tentunya tidak bisa melakukan manajemen server. Banyak diantaranya para web developer dan webmaster yang membutuhkan software tambahan untuk website aplikasi online-nya, namun tidak jarang software yang mereka butuhkan memerlukan instalasi tambahan dan tidak didukung pada layanan server hosting. Jika sudah begitu, maka layanan VCS adalah jawabannya. Website kurang cepat. VCS menjadi solusi untuk website yang kurang cepat karena sesuai dengan penjelasan VCS dan server hosting yang sudah dijelaskan sebelumnya. Semakin baik format VCS otomatis website, maka semakin cepat juga kecepatan website. Beberapa alasan tersebut menjadi hal yang paling banyak digunakan untuk alasan berpindahnya ke VCS. Ingat, jika kamu sudah mulai merasa harus pindah ke VCS, sebaiknya segera berpindah ke VCS. Karena jika kamu sering menunda di website, kamu sering down karena resource kurang, maka itu akan menimbulkan kerugian pada kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Sabila dari kelompok 2 kelas 12 TKJ 1. Di sini saya akan memberikan tips untuk memilih VPS atau Virtual Private Server. Yang pertama, sesuaikan dengan kebutuhan. Yang kedua, memperhitungkan bandwidth dan kecepatan server. Yang ketiga, mempertimbangkan resource dan teknologi. Yang keempat, kualitas hardware. Yang kelima, keamanan data. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiwi Kartiwi dari kelas 12 TKJ 1 akan menjelaskan tentang kontrol panel VPS. Kontrol panel VPS merupakan aplikasi berbasis web yang memungkinkan seseorang administrator server untuk mengelola berbagai macam fungsi server. Pengelola VPS (Virtual Private Server) akan lebih mudah jika menggunakan panel dibandingkan dengan menggunakan teks perintah command line. Ada beberapa fitur yang biasanya menjadi perhatian dalam menggunakan panel. Fitur-fitur yang biasanya ditawarkan kontrol panel VPS terbaik antara lain manajemen DNS, Domain Name System, manajemen email, manajemen FTP, manajemen file system, manajemen user SSH, manajemen database, laporan akses, dan pelaporan konfigurasi plugin. Tidak semua kontrol panel VPS gratis maupun kontrol panel VPS berbayar menawarkan semua fitur di atas. Ada yang lengkap dan ada yang hanya memasukkan beberapa fitur. Layanan penyedia fitur kontrol panel VPS. Saat ini ada beberapa layanan penyedia panel VPS antara lain 1. Webujo. Webujo adalah kontrol panel VPS yang menyediakan versi gratis
dan biaya dengan fitur yang sangat lengkap. Webujo menyediakan banyak fitur yang ada manfaatkan untuk membangun website. 1. Manajemen domain. 2. Manajemen user file transfer protokol. 3. Manajemen database. 4. Manajemen DNS zone dan lain-lain. 2. Pesta CP. Pesta CP adalah kontrol panel VPS gratis yang sudah memiliki aplikasi Softaculous dengan lebih dari 43 GB. Aplikasi yang dapat diinstal hanya dengan satu kali klik. 3. ISP config dikembangkan oleh SPConfig UG. ISPConfig adalah kontrol panel VPS terbaik gratis yang menggunakan Linux BSD. 4. Agenti. Agenti adalah kontrol panel VPS yang fokus pada efisiensi eksekusi program. 5. CentOS Web Panel adalah VPS kontrol panel gratis untuk hosting dan open source. 6. Webmin. Webmin mempunyai fungsionalitas yang mirip dengan VirtualMin yang berbasis web. Panel ini terkenal dengan fasilitasnya. 7. VirtualMin. VirtualMin adalah kontrol VPS, kontrol panel hosting yang sangat mirip dengan Webmin.